dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Ya. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren-keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Iya. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Motif diambil khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Mau ini nih pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustadz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti yang Oh Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di hari ini. Sama-sama kita akan gaspol, jangan rem-rem untuk memperdalam ilmu agama dan memperbanyak pahala di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini kita masih dari Makassar, di kota Makassar tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Bersama saya Bayu Oktara dan tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah coba coto? Oh sudah Pak Ustadz. Konro? Sudah. Sop saudara? Sudah. Palu basah? Sudah. Oh banyak juga makannya. Makanya yang sekarang lagi dicari adalah obat kolesterol. Ini matching sekali Mas Bayu. Alhamdulillah nih Pak Ustadz. Ini dari sarung tenun gajah duduk Pak Ustadz. Ini Iya. oh gajah duduk sudah punya baju juga. Bukan cuma sarung sekarang. Bagus ya. Tuh motifnya dari seluruh Wah, Nusantara. Masya Allah. Khas Nusantara. Adem, nyaman dan juga keren. Yang paling penting lagi harga terjangkau. Nah itu dia. Pak Ustadz. Ya. Ini hari ini juga ada yang hadir di tengah-tengah kita. Ini anak-anak muda yang juga selalu penampilannya keren-keren. Ya. Ini ada teman-teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Ya. Wah, ini sih mahasiswa-mahasiswanya Ustaz Dasat nih. Ya, ini mahasiswa saya. Keren-keren Yang ganteng-ganteng. boleh dikata tiap semester ketemu. Pantesan Ustaz selalu semangat kalau kuliah ngajar. Ya, Ketemu mahasiswanya keren-keren. cantik-cantik toh. Cakep-cakep. Cakep-cakep. Alhamdulillah. Nah, ini tapi yang semua itu cantik, Cakep. cakep,
cerdas. Tapi kalau tidak ada akhlak, tidak ada gunanya. Nah itu dia paling penting ya Pak Ustadz. Apalagi kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang. Itu kan stigmanya adalah orang-orang atau generasi yang katanya mudah menyerah. Ya. Terkadang sulit untuk optimis alias pesimis. Nah ini bagaimana sebenarnya kita kan pengen anak-anak muda ini menjadi harapan di masa depan. Nah bagaimana meraih sukses dunia dan akhirat, apa yang harus dipegang dan dipahami oleh generasi muda Pak Ustaz? Makasih Mas Bayu. Terinspirasi dari itu seorang akademisi di Korea Selatan meneliti dan hasil penelitiannya tentang anak muda sekarang mereka beli gelar generasi strawberry. Strawberry generation? Ya. Maksudnya cantik Pak Ustaz? dilihat dari luar. Lucu soal strawberry. Bagus dilihat dari luar, tapi kecut dalamnya. Ya, artinya mereka ini penampilan oke, casing oke, tapi sangat disayangkan gampang dia menyerah dalam tantangan, rapuh dalam menghadapi tantangan. Nah, supaya mereka menjadi generasi muda yang tangguh, ini kita ketemu hari ini ya. Alhamdulillah. Beri mereka bekal. Ya? Siap. Apa yang harus dicamkan Pak Ustaz? Mohon petuahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dulu waktu saya muda ada lagu yang menjadi lagu favorit saya sampai sekarang. Apa tuh Pak Ustaz? Lagunya biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Oh, cuma mikir sekali. Lalu nasihat lanjutnya, wahai kawan para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Waspada dalam Masya Allah, melangkah. itu lagu zaman dulu. Nah adik-adik sekalian, waktu ringkas ini saya ingin memberikan tips. Waktu saya masih sekolah seperti kalian semua, waktu saya masih kuliah, saya mungkin adik-adik enak sekarang, ada medsos, mau belajar semua bisa didapat di online, ya. Kemudian angkot tidak repot, sekarang ada online, dia jemput kita, dia antar kemana tujuan kita. Kalau dulu tidak. Nah, tapi alhamdulillah karena tantangan-tantangan itu kita bisa kuat mental, kuatnya kita punya jiwa. Dulu waktu saya sekolah di kampung kalau lihat pesawat, kuku jari itu pesawat. Kuliah dia di atas tuh di kampung, kapal lutu. Dikasih dengar semua, kapal lutu, itako, kapal lutu. Sampai kita masuk ke got. Karena kan lihat ke atas kan. Nah, waktu itu saya berpikir dalam hati, bisa aja kah saya nanti naik pesawat? Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya capek naik pesawat. Dulu saya kadang jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang, SMA 4. Jalan kaki coko-coko. Itu jauh Pak Ustaz? Iya, jauh. Gengsi kita tidak, karena ya mau apa takdir kita miskin. Lebih banyak jalan kakinya daripada naik kendaraan. Padahal waktu itu murah sekali, ada namanya Damri. Tapi tiket Damri pun susah kita beli. Alhamdulillah dengan izin Allah punya juga kendaraan sekarang. Dengan izin Allah. Dulu saya pernah menjadi pegawai cleaning service, bersih-bersih toilet. Di salah satu travel paling terkenal di Makassar waktu itu. Jalan Mapanyuki. Membersihkan 4 toilet satu hari. Saya bilang, enggak usah gaji saya. Nanti kalau ada undian umroh gratis kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Tapi alhamdulillah saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh kapan saja. Dengan izin Allah. Ya. Nah sekarang apa rahasianya? Satu rahasianya. Aqimis salah. Dirikan sholat. Adik-adik saya tanya. Siapa punya dunia? Allah. Artinya mustahil kau bisa dapat dunia kalau yang punya dunia kau jauhi. Ya kan? Nah, saya akrab sama Mas Bayu. Begitu Mas Bayu minta sesuatu kepada saya, pasti saya kasih. Kenapa? Saya akrab. Kalau enggak kenal, enggak pernah ketemu, enggak pernah dengar namanya, tiba-tiba Dasat pinjam dulu HP-mu. Bajiki, siapa ini? Iya toh? Begitu juga dalam hidup ini. Kamu mau raih cita-cita, mau jadi inilah, mau jadi direktur, mau jadi apa kek, banyak cita-cita dalam benak kita.
Tapi yang mewujudkan cita-cita itu Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah mau kasih kalau sholat kita tidak lakukan? Cara paling mendekati Allah paling simpel dan paling efektif ya sholat. Kalau tidak sholat, tidak ada. Saya kasih lagi contoh sederhana. Saya kenal dengan wali kota Balikpapan. Saya datang ke Balikpapan. Assalamualaikum Pak Rahmat Masud. Waalaikumsalam Ustadz. Kenapa Ustadz? Saya ada di Balikpapan ini. Saya mau keliling-keliling Balikpapan cari keluarga. Tapi tidak ada mobilku. Dia bilang Pak Rahmat, wah sayang sekali Pak Ustadz. Saya lagi di Jakarta. Tapi tenang Pak Ustadz. Tidak usah cemas. Tunggu. Pak Rahmat, Pak Wali Kota telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Wali. Itu ada dasat. Bawakan mobil di bandara. Kasih full tangki. Jangan kau lupa kasih pembeli oleh-oleh. 30 menit kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustadz. Ada ini mobil kiriman dari Pak Rahmat. Silakan Pak Ustadz pakai. Selama Pak Ustadz di Balikpapan. Full tangki. Ini ada pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ini adik-adik mahasiswa, tidak pernah ku kenal, tidak pernah ketemu, tidak ditahu namamu, tiba-tiba Balikpapan landing. Assalamualaikum Pak Rahman, pinjam dulu mobil tak? Saya pernah telepon Pak Wali. Siapa nak telepon? Polisi. Tangkap itu, Pak Kepala Talang. Tahu Pak Kepala Talang? Pak Kepala Talang itu apa? Penenggelam kapal. Tukang tipu. Dia telepon. Tangkap dia. Kenapa? Tukang tipu itu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Begitu juga dalam hidup ini. Kamu punya masalah besar. Kamu punya persoalan yang tidak bisa kau pecahkan. Pening kepalamu. Kau berdoa. Padahal sholatmu cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah capek menghadapi hidup ini. Tolong saya Allah, capek menghadapi hidupku. Nabi bilang Tuhan, malaikat karena capek menghadapi hidupnya, cabut nyawanya. Jadi adik-adik sekalian, perbaiki sholat. Resep pertama kalau kamu sukses, sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholatmu baik, gampang bagi Allah kasih kamu. Ya, oke? Ya. Mas Bayu, satu. Yang kedua? Sebentar. Tahan dulu. Oh siap. Kalau begitu ini penting sekali untuk kita ikuti. Karena tidak semua doa, ya maksudnya kita kalau ada permasalahan, ada keinginan, minta kepada sang pemilik dunia yaitu Allah. Dunia dan akhirat. Tapi apa kunci dikabulkannya doa? Nanti kita lanjutkan ya Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sahabat dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita lanjut lagi nih, berkaitan mengenai anak muda. Anak muda punya banyak harapan, anak muda punya banyak mimpi, berdoa adalah salah satu kunci. Tapi bagaimana supaya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz? Tadi yang pertama, perbaiki sholat. Ya, berikutnya. Yang sebenarnya bukan cepat doa dikabulkan, tapi salah satu kiat-kiat supaya cepat kita punya cita-cita terkabul. Nah, itu salah satunya doa. Satunya doa. Kan ada beberapa nih. Satu tadi sholat. Nah, yang kedua birrul walidain. Menghormati. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak akan ada kebahagiaan kamu dapat kalau kau tidak muliakan orang tuamu. Adik-adik, pernah lihat orang hamil? Pernah Pak Ustadz? Pernah lihat orang hamil? Repot toh? Coba lihat, jalan aja susah kasihan. Mau duduk itu setengah mati, pakai standar samping. Iya toh? Iya. Ya, yuk. Dan dibawa 24 jam. Kemana-mana, berapa lama? 9 bulan. Sudah itu apa lagi? Sudah itu mengandung, melahirkan. Pernah lihat sinetron melahirkan? Karena kalian kan belum pernah melahirkan. Paling tidak lihat ketika ibu melahirkan. Atau di film-film dan sinetron. Lihat ketika melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada. Mentang-mentang dia orang kaya atau selebriti. Keluar kok nak? Tidak. Tetap juga setengah mati. Iya kan? Coba. Sudah itu, apa ketika lahir anaknya dan cacat? Apa dia tempeleng anaknya? Enggak, justru yang cacat dia sayang. Kemudian sudah itu menyusui. Sudah dia susui, dia ajari lagi akhlak. Maka adik-adik sekalian, ya, kalau mau sukses, muliakan orang tua.
Kalau mau bahagia hidupmu, muliakan orang tua. Kecil bagi Allah kasih kamu kalau Allah sudah mau. Oke? 1, aqimis salah. 2, birrul walidain. 3, jaga akhlak. Jaga akhlak. Akhlak itu definisi sederhananya, akhlak itu reaksi spontan terhadap sesuatu. Reaksi spontan. Itu namanya akhlak. Kalau yang dibikin memang disuruh memang kamera datang, siap kau di situ ada di situ pakaian kau begini, nanti kalau datang itu bukan akhlak, itu pencitraan. Pencitraan dalam dunia politik boleh halal, tapi dalam agama namanya munafik. Dan munafik dalam Islam haram. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu keraknya neraka ditempati. 3. Kita ulang, salat, birrul walidain, muliakan akhlakmu. Insyaallah kita lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya. Siap, dahsyat sekali. Berikan tepuk tangan dong untuk semangat kita semua. Anak muda tentu ingin menjadi generasi yang sukses di masa depan. Tadi baru ada 3 tuh yang diungkapkan oleh Ustaz Dasar. Pertama, sholat. Kedua, birrul walidain. Ketiga, jaga akhlak. Nah, nanti yang keempat dan kelima akan kita lanjutkan. Tapi sekarang saya berikan kesempatan buat kakak-kakak yang di sini. Teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ya, dimulai silakan. dari yang sebelah sini ya. Oke, boleh maju. Maju ke sini. Sebutkan namanya. Sebut nama dari fakultas mana, disiplin ilmu apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia Putri Ruan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Jadi saya ingin bertanya. Jurusan? Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi, ya. Jadi saya ingin bertanya nih Ustadz, apa sih hukum pacaran itu dan bagaimana cara kita menolak cinta orang lain? Masya Allah. Hukum pacaran. Karena sudah bertanya, silakan, kita kasih hadiah. Hadiahnya apa Pak Ustadz? Hadiahnya dari sarung tenun gajah duduk. Pak Ustadz. Kenapa disebut gajah duduk? Karena gajahnya duduk. Iya, dari kecilku ini duduk terus ini gajah, tidak pernah kuliah berdiri. Ya memang. Ya ini ya. Jadi ya ini diambil, ada. Tangannya udah mau. Ya, siapa namanya? Siapa namanya tadi? Rani. Rani. Adek Rani dapat gajah duduk. Ragu-ragu kan dia jadi. Jadi gajah duduk itu punya beberapa produk, tipe dan jenis. Salah satunya adalah 4 motif. Ini multi color. Ya, selamat pakai untuk tidur, jangan kau pakai pukul adekmu. Jangan. Ya. Terima kasih Rani. Terima kasih Rani. Ya. Oh ya, mic-nya. Ya. Iya. Ini paling sering ditanyakan generasi muda. Bagaimana hukumnya pacaran? Dalam Islam semua ulama berpendapat pacaran hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau dilakukan dosa. Ada yang bilang, Ustaz, kita kan pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Kalau kau suka sama orang, ya sudah bikin kesepakatan, perjanjian. Kalau betul kau suka sama saya, kau datang ke orang tuaku, lamar saya. Jadi adik-adik, tidak ada dalam Islam pacar-pacaran. Yang ada namanya ta'aruf. Ta'aruf beda. Ta'aruf itu laki-laki datang ke rumah perempuan. Boleh didampingi oleh keluarganya masing-masing. Boleh. Nah sekarang bagaimana cara menolak orang yang menyatakan cinta kepada kita? Ya, meskipun kita tidak senang dengan dia, jangan kasar, jangan maki-maki. Tahu diri kok. Siapa kau? Ya, pelan-pelan juga. Nanti ada cinta ditolak, dukun melayang. Jadi caranya tunjukkan yang akhlak baik. Kalau kita tidak bisa sampaikan secara lisan karena kita hargai perasaannya, cari teman dekatnya, sampaikan bukan dia menolak cintamu, tapi dia takut terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, sampaikan secara baik-baik. Ya, jangan kasar, jangan tunjuk-tunjuk, apalagi sampai tidak menghormati martabatnya dia. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. You understand? Yes, mantap. Oke, berikutnya kalau tadi sudah ada yang mahasiswi, sekarang mahasiswa nih, ada yang mau bertanya nggak?
Boleh, silakan maju Mas. Masya Allah. Abangku. Alibaba. Abangku silakan. Allahu Akbar. Sebutkan namanya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aditya Sajidna dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Asia Barat atau Sastra Arab. Kaifa haluk ya habibi? Bikhair alhamdulillah. Kullu bikhair? Ya, naam. Mafi fulus? Mafi fulus? Muskilah kabir. Wah, masa banyak masalah. Oke. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah kan beberapa waktu yang lalu sempat viral sebuah berita tren di sosial media yang dimana ada sepasang pemuda yang sedang berpacaran, namun kemudian hubungan mereka putus dikarenakan si cewek ini merasa marah karena cowoknya lebih mementingkan ibunya. Jadi yang saya ingin pertanyakan adalah yang mana harus diutamakan antara orang tua dan pacar? Oke, terima kasih. Habibi. Ini dapat hadiah dari Gajah Duduk. Gajah yang dari kecil duduk terus. Oke, dia pegang keras-keras memang dia. Makanya itu kuat Pak Ustadz, langsung dipegang langsung. Oke, terima kasih ya. Pakai beri. Syukuran jazil. Terima kasih banyak Ustaz. Makasih Dek ya. Makasih. Ya. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Wah, ini pertanyaan bagus nih Pak Ustadz. Mana yang harus didahulukan? Misalnya lagi berduaan untuk nemenin pacar sendirian. Tapi ada orang tua nelfon, sini pulang. Mana yang harus didahulukan Pak Ustadz? Ya, sebelum kita jawab, kita break dulu. dulu. Jangan dijawab sekarang ya. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali dengan jawaban pertanyaan dari, siapa namanya? Sayyidna. Ya. Kita akan kembali dengan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, menemani menyantap sahur hari ini. Kembali kita perbanyak ilmu agama kita tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustaz, tadi pertanyaannya Pak Ustaz, mana yang harus didahulukan? Kalau harus ada pilihan antara mendahulukan pacar atau orang tua? Ya, sebenarnya kasusnya ini sudah boleh dikata kalau bagi orang yang beriman sudah pasti dia bisa lebih baik ku pilih orang tuaku. Sudah jelas. Ya, kalau dia tetap memilih pacarnya itu yang disebut cinta buta. Cinta? Ya, cinta buta, ndak pakai akal. Ya, nah sekarang pacarmu apa kelebihannya? Ya, misalnya, kamu yakin dia jodohmu? Ya, belum tentu sih. Ya, belum tentu. Betul. Kamu yakin dia tidak berkhianat? Belum tentu juga. Kamu yakin dia baik masa depannya? Belum tentu juga. Sementara orang tua sudah pasti. Doanya mengalir setiap hari kita mau. Boleh dikata 24 jam lah. Masya Allah. Orang tua kita yang berkorban. Bapak kita yang cari nafkah. Ibu kita yang ngandung, melahirkan dan membesarkan. Masa gara-gara pacar yang baru 2 bulan kenalan. Itu pun sering nipu kita. Lalu lebih memilih. Jadi intinya jangan pernah membandingkan antara orang tua dengan pacar. Pacar belum tentu jodoh, ya. Kalaupun jodoh nantinya, kamu yakin dia tidak berkhianat? Tapi kalau ada anggapan, habis pacarku yang paling mengerti aku. Nah, itulah yang disebut perasaan. Perasaan, kadangkala itu perasaan itu mengalahkan logika, akal sehat. Oleh karena itu adik-adik sekalian, nih, cewek nih. Kamu tahu cowok yang bagus? Mau? Salah satu cirinya bukan Mas. Salah satu cirinya lihat aja sholatnya. Gimana caranya? Kalau mau lihat teman pasangan yang bisa jadi cowok, bisa jadi bukan jadi pacar ya, bisa jadi calon suami. Kalau kamu jalan sama dia gelisah ketika masuk waktu sholat, tanda itu baik. Sudah tandanya baik itu.
Tapi begitu masuk waktu sholat, kau bilang, Kak cari dulu masjid, belum pakai ini sholat asar, mau mi maghrib. Nah bilang, kalau Nabi bilang Ji, ada besok Ji, masih bisa joran sholat asar. Sudah mi, bilang aku saja, wabillahi taufiq wal hidayah, laki-laki apa kau itu? Itu berarti dia tidak baik. Tapi kalau kau jalan dia gelisah, cari dulu masjid, itu sudah salah satu indikasi, tanda ini orang baik. Jelas ya? Nah lihat sholatnya. Kemudian yang berikutnya lagi, lihat caranya menghormati orang tuanya. Kalau dia tidak menghormati orang tuanya, sudahlah. Orang tuanya saja dia tidak hormati, gimana kamu yang bukan darah dagingnya? Ya, nah, oke. Sayyidna, ya, Sajid. sudah. Maafi muskilah. Maafi muskilah. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan dong. Jadi ini penting sekali nih buat generasi muda, mungkin sahabat Dasar yang lagi galau mencari pasangan yang bagaimana ya. Ya itu tadi Pak Ustadz ya. Yang menghormati orang tua, yang sholatnya luar biasa, menjaga akhlaknya, keimanannya begitu ya Pak Ustadz ya. Dan tidak mau jalan kalau berdua. Dan nggak mau jalan kalau berdua. Ya kalau dia mau datang, ini ada ini tips paling baik. Kalau datang cowokmu suruh bapakmu jemput. Hah? Tok tok tok, assalamualaikum. Pak ada temanku. Nah, waalaikumsalam nak, gimana? Ada Rani, ada duduk sini. Duduk. Rani bikinkan kue bapak temanmu kasih keluar air panas keluar. Rani kau masuk belajar nah biar saya temani ini. Waduh. Wah 2 kali aja itu tobat. Gak datang lagi. Gak bawa pi rumah deh bapakmu jadi temani bicara. Itu cara aja. Berarti ini orang memang niatnya tidak bagus. Ya jelas ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah boleh. Itu lagi. Maju ke depan. Silakan. Sebutkan namanya dan juga pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Saloko dari Visip Unhas Ilmu Komunikasi. Nah, saya ingin bertanya Pak, sebagai anak muda yang hari-harinya akrab dengan musik, apalagi kalau sedih suka sekali dengar musik Pak. Nah, dalam Islam sendiri hukum musik itu apa sih Pak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Salsa. Saya kasih hadiah. Kalau tadi itu multicolor. Iya betul. Ya. 4 motif. 4 motif. Kalau ini namanya dari mana nih? Dari Gajah Duduk. Dari Gajah Duduk. Itu dia. Ini ada bahasa Arab. Itu pasti tadi pandai dia bahasa ini. Ini bacanya ini bukan celana. Bukan. Ini. Enggak dong. Hah? Enggak gitu. Oke. Ini motif Asia merah putih. Asia merah putih. Asia merah putih nih. Karena dia jasnya merah. Ya, Pak Ustadz. Ya. Itu tangannya tadi udah Oke, mau. Salsabila. Nah. Terima kasih. Terima kasih Salsa. Ya, terima kasih Salsa. Saya bayangkan tadi langsung dia pukul kepalaku. Iya lama-lama bisa gitu Pak Ustadz kalau marah. Ini soal musik nih kaitannya erat juga nih dengan anak muda Pak Ustadz. Nah, musik sampai detik ini masih bagian daripada ikhtilaf pendapat ulama. Apa itu perbedaan pendapat ulama? Ada yang sama sekali mengharamkan, ada yang agak longgar. Dia katakan halal, tapi kehalalannya tergantung syair-syairnya. Kalau musiknya dakwah, boleh. Misal, ada enggak musik-musik yang dakwah? Ada. Misal, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu boleh. Ada lagi versi orang lagi tawaf, dia bersenandung. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh kalau lagu-lagu seperti itu. Atau mau versi Indonesia, insaflah wahai manusia bila dirimu bernoda. Boleh. Lagu cinta boleh, yang penting kepada istri. Saya kalau sama istri saya Mas Bayu, ya, Mama Nyece, saya peluk-peluk. Baru saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Boleh kalau lagu begitu. Tapi kalau lagunya sudah tidak masuk akal, apalagi masuk lagu-lagu syahwat, memancing nafsu, melupakan Allah, itu pasti haram. Ada itu lagu-lagu kayak mentong orang teler, kayak orang
suara kesurupan. Seperti Dead the Chicken. Mati-mati ayam. Dead the chicken. Ya, sudah ya. Jadi tergantung lagunya. Kalau salsa menyanyi, mendengar lagu supaya hatinya tenang, salawatan, zikir, boleh saja. Rasulullah ketika pulang dari perang kan disambut. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Itu boleh, ya. Oke. Jadi termasuk isinya yang harus diperhatikan ya Pak Ustadz? Ya betul. Isi lagunya ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Salsa. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya, kalau tadi mahasiswi sekarang kembali ke mahasiswa. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Ya, silakan. Wah, ini jangan-jangan musisinya nih. Oke. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh. Perkenalkan, nama saya Muad Amr Mujahid dari... Panggilannya? Jahid. Siapa panggilannya? Amar. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Saya dari Amar. Ya. Saya dari FISIP Unhas, Prodi Ilmu Komunikasi. Ya. Jadi di sini kami anak ilmu komunikasi, Ustadz. Kami belajar tentang media sosial. Jadi yang saya mau tanyakan ialah bagaimana hukum memanfaatkan media sosial dalam Islam, Ustadz. Oke. Cukup sekian. Terima kasih Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadiah Pak Ustadz? Dapat hadiah Amar. Belum kok kok buru Amar. Mahasiswa emang harus semangat tapi tunggu dulu. Amar. Ini sarung tenun, gajah duduk, 4 motif. Mudah-mudahan berkah. Kau pakai sholat taraweh. Ajak temanmu juga memiliki ini. Yang lain mau punya sarung gajah duduk? Mau? Cari di toko terdekat. Terima kasih Amar. Terima kasih Amar. Oke, Amar. Ya betul sekali. Penting tuh Pak Ustadz. Sekarang anak muda gak bisa dipisahkan dari sosial Mas media. Bayu kan juga orang komunikasi. Betul, alhamdulillah. Ya, saya juga dosen komunikasi. Alhamdulillah. S1, S2, S3 belajar komunikasi. Masya Allah. Nah, bagaimana hukumnya memanfaatkan media? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat dasar, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, hari ini kita tengah membahas bagaimana menjadi anak muda yang bisa meraih masa depan yang sukses dunia dan akhirat. Nah tadi ada pertanyaan mengenai sosial media Pak Ustadz. Karena memang anak muda zaman sekarang susah dipisahkan dengan sosial media. Bahkan apapun yang dilihat di sosial media itu dianggap kebenaran. Nah bagaimana kita bisa berpartisipasi dan mengikuti tren ini tanpa memberikan mudarat tapi memberikan manfaat. Ya, media sosial itu dia seperti pisau yang punya 2 mata sisi. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, dia juga bisa melukai orang. Betul. Istilah almarhum Zainuddin M.Z, ibarat senjata, tergantung siapa yang pegang. Kalau senjata itu dipegang oleh orang yang tepat, misalnya prajurit dia pakai perang, itu tepat guna. Tapi kalau dia pakai membunuh orang baik, itu salah guna. Itu yang media salah. Juga begitu. Itu baik, TV itu baik, medsos itu baik, TikTok, Instagram, Facebook, semua baik. Tergantung mau pakai apa. Kalau dia pakai untuk menyebarkan kebaikan, dia akan jadi amal jariah. Seperti saya. Kalau saya dakwah di masjid, paling 200 orang, 300 orang yang dengar. Tapi begitu saya post di medsos saya, itu bisa sampai puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang nonton. Dan bukan cuma orang Indonesia, bisa ke tetangga jiran, bisa ke orang lain yang nonton. Itu tergantung. Ya, maka dalam Islam itu media sosial bisa berdampak menjadi amal jariah. Dan amal jariah ini meskipun yang nge-share, yang memposting, yang buat akun, meskipun dia sudah meninggal, tapi kalau konten yang dibuat itu adalah konten amar ma'ruf nahi mungkar, meski dia sudah jadi tulang belulang di kubur, amalnya tetap mengalir selama itu ilmunya bermanfaat. Itu yang disebut amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ada juga yang disebut dosa jariah.
yang mengalir terus meskipun kamu sudah mati. Apa itu? Misal adik-adik nih Putri, posting foto-foto yang tidak menutup aurat. Ya, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, dia foto. Ya. Nah, selama postingan itu beredar, selama itu kau dapat dosa. Ya, maka itulah bahayanya namanya jejak digital. Biar kita sudah bertobat, dia masih bisa beredar. Bahayanya, jadi adik-adik sekalian manfaatkan media dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia bisa dapat duit dari situ. Termasuk masjid yang alhamdulillah cantik ini, itu karena medsos. Maksudnya Pak Ustadz? Karena penghasilan dari medsos itu pakai bangun masjid. Masya Allah. Membahagiakan orang tua, dimanfaatkan umat yang di ada sekitar ini dan juga jadi amal jariah. Jadi tergantung. Tapi mereka yang menggunakan untuk tipu muslihat, medsosnya dipakai tipu-tipu. Maka selama tipu-tipu itu mengalir, maka selama itu juga pengunggah dan pembuat kontennya dapat dosa. Dosa jariah. Jadi kalau misalnya dia bikin konten itu dimanfaatkan orang untuk kebatilan. Maka selama ilmu itu beredar, selama itu orang yang post dan orang yang membuat konten itu akan mendapat dosa. Ya saya kan cuma share Ustadz. Itu yang disebut kalau dalam pidana junto. Ikut serta. Ikut serta. Dalam hukum Islam namanya asariku pisarru sarri. Bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Jadi Amar, manfaatkan ilmu komunikasi yang kamu miliki untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bikin konten, jangan menyebarkan berita kebencian. Jangan menyebarkan hoax. Karena dalam Islam jangankan berita fitnah. Jangankan berita yang tidak ada faktanya. Berita benar saja, berita yang pasti kejadiannya saja dilarang disebarkan apabila mengandung mudarat di dalamnya. Sehingga dalam prinsip Islam ada yang disebut likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Dalam ilmu komunikasi ada yang disebut check and recheck. Benar enggak ini? Kejadiannya betul tidak? Maka kita cek dulu ke sumbernya. Itu dalam disiplin teori komunikasi disebut check and recheck. Menurut ilmu Quran namanya tabayyun. Fatabayyanu. Ceklah kamu apa benar itu si pembawa berita, siapa tahu dia membawa berita bohong. Dalam Islam ilmu komunikasi sangat besar manfaatnya. Kita bisa berdakwah Sabang sampai Merauke, menjangkau berapa segmen itu karena media. Maka adik-adik sekalian, gunakan keahlianmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Dahsyat sekali, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu memanfaatkan sosial media untuk mengejar kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya robbal alamin. Nah Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, apa sekali lagi yang menjadi petuah buat kita semua untuk anak-anak muda supaya bisa meraih sukses di depan, di dunia dan di akhirat. Oke, adik-adik sekalian, kalian masa muda. Masa muda itu berapi-api. Tapi kalau dia tidak dibekali dengan sesuatu yang baik, maka apinya akan membakar. Tapi apabila api itu dikendalikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merebus dan menjadi masakan yang baik. Artinya, jika kalian mempersiapkan diri dengan baik, menyempurnakan sholatnya, memuliakan orang tua dan guru, lalu menjaga akhlak yang baik, insya Allah urusan dunia tidak usah cemas. Allah yang akan mengaturnya. Tapi jangan sampai termakan bikin status yang tidak masuk akal. Ya, bikin status-status yang tidak masuk di logika kita. Seperti mana Mas Bayu? Mau tidur update status. Semoga dapat jodoh yang bisa jadi imam dalam hidupku. Bagaimana kau bisa dapat imam? Nah, tempatmu mall. Tempatmu tempat karaoke, tempatmu panti pijat, tempatmu main biliar. Tidak mungkin kalau kau mau dapat imam, tempatmu pengajian, tempatmu kajian, tempatmu tadarrus, tempatmu majelis taklim. Insya Allah dapat yang bisa jadi imam. Ya, jadi masa muda dalam Islam itu sangat luar biasa. Golongan-golongan pertama yang masuk Islam itu adalah pemuda-pemuda yang hebat dalam berusaha.
golongan awal, orang-orang awal yang masuk Islam. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Itu golongan-golongan pertama anak muda yang jadi pengusaha lalu kemudian masuk Islam karena bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Makasih. Ya, jadi anak muda penting sekali nih untuk bisa benar-benar mencamkan dan juga memegang prinsip tadi ya untuk meraih sukses di masa depan. Tadi yang pertama apa? Perbaiki sholatnya, sempurnakan sholatnya. Yang kedua apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dan jaga juga akhlak. guru. Yang ketiga adalah jaga akhlak. Jaga akhlak. Jadi kan begini Mas Bayu, Iya, Pak Ustadz. dari dulu masa kecil kita, orang tua kita selalu mengajarkan, kalau kau mau selamat nak, perbaiki hubunganmu yang kita dalam bahasa agama hablum minallah dan hablum minanas. Perbaiki hubunganmu kepada Allah, sempurnakan hubunganmu kepada sesama manusia. Hablum minallah itu dalam agama disebut ibadah. Sebelum kau baik sholat, puasamu, sebelum baik zakatmu, sebelum haji dan sedekah, yang pertama sekali harus itu adalah sholat. sholat diperbaiki. Ya, as-sholatu miftaul khair. Sholat itu kunci kebaikan. Ya. Jadi semua kebaikan tidak ada gunanya kalau dia tidak sholat. Itu Itulah kunci juga pertama. yang menandakan kita antara Islam dengan non-Muslim. Itu sholat. Dalam surah Al-Fat 29. Hablum minallah sholat. Hablum minannas kepada sesama manusia. Yang pertama ke orang tua. Sebelum baik kepada dosen, baik kepada manajer, baik kepada teman. Yang pertama baik dulu deh ke orang tua. Sudah itu yang ketiga tadi itu perbaiki akhlakmu kepada teman. Biarlah temanmu membuli kamu tapi jangan kamu yang jadi pembuli. Biarlah temanmu memaki kamu tapi jangan kamu yang maki dia. Waktu saya kuliah dulu kalau saya dibilangnya orang kampung, kampung sholat, kampungan, saya cuma bilang, daripada kau ndak ada kampungmu. Ya kan? Benar juga sih. Jadi gitu aja, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang saat tidak. Tapi anak muda kan emosinya kadang-kadang. Ya itulah bedanya orang beriman. Oh. Ya, saya dulu waktu sekolah kalau saya masuk ke musola sholat duha orang bilang, kampungnya ini dasar. Saya cuma bilang dalam hati, jangan kau lihat saya sekarang, tunggu saya 20 tahun yang akan datang. Allah. Nah, mereka yang bully-bully saya dulu, sekarang kalau ketemu foto dulu Ustaz. Jadi masa depan jangan pernah cemas. Ya. Yang kamu cemaskan kalau kau tidak siap dengan masa depanmu. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk Petua Ustadz Dasat Latif. Semoga apa yang disampaikan menjadi pegangan buat kita semua untuk menjadi generasi yang kuat. Walaupun dibilang sebagai strawberry generation, generasi strawberry. Tapi harapannya si strawberry ini tetap bisa memberikan manfaat, bisa memiliki mental yang kuat dan selalu optimis untuk meraih masa depan yang lebih baik. Amin ya robbal. Terima kasih Ustadz Dasat atas petua-petuanya. Terima kasih teman-teman dari Universitas Hasanuddin yang sudah hadir di sini. Kami, saya Bayu Oktara dan juga Ustadz Dasat Latif beserta kru Metro TV yang bertugas dari Masjid Hajjah Sitimang Makassar pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah besok kita kembali berjumpa tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.